Puji Tuhan, shalom semuanya, jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, luar biasa dan sangat diberkati oleh Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita sudah melakukan pujian penyembahan, mari kita akan berdoa mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat semua anugerah yang Tuhan telah sediakan, bahkan sudah memberikan bagi setiap kami semua. Terima kasih juga buat setiap proses yang Tuhan izinkan dalam hidup kami. Terima kasih buat kekuatan dan kemampuan untuk kami melalui segala hal bersama dengan Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Kami mau dimotivasi, bahkan kami mau ditegur, bahkan kami mau Tuhan untuk semakin lagi semangat di dalam Tuhan, khususnya di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan tidak hanya mendengarkan saja tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, pengurapan yang dari Tuhan turun atas hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi shalom jemaat-jemaat semuanya. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan saat ini saudara. Saya bersyukur kepada Tuhan walaupun akhir-akhir ini kita harus mengikuti ibadah mandiri atau ibadah online di rumah masing-masing. Tapi saya percaya setiap kita akan terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Ya, asal kita terus sungguh-sungguh, terus mencari Tuhan, terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara, 2 minggu lalu seperti yang sudah saya khotbahkan tentang El Shaddai atau God Almighty, saudara. Bagaimana setiap kehidupan kita harus mengalami El Shaddai di dalam setiap hidup kita. Gimana caranya kita bisa mengalami atau kita bisa merasakan El Shaddai itu dalam hidup kita? Ya, itu dari khotbahnya Pak Pen kemarin. Proses by proses di dalam setiap kehidupan kita. Proses memampukan kita atau membuat kita memilih untuk apakah aku mau melihat keajaiban Tuhan dan aku akan tetap bertahan dengan setia menunggu janji-janji Tuhan, atau kita memilih untuk sudahlah, lupakan saja semuanya, gak ada itu janji Tuhan, gak ada itu penyertaan Tuhan dan lain sebagainya. Saudara, saya berharap hari ini dan untuk hari-hari ke depan kita mau memilih untuk tetap setia dan taat dalam proses yang Tuhan sudah izinkan dalam kehidupan kita. Karena apa? Di balik itu semua kita akan melihat El Shaddai itu bekerja dengan dahsyat dan sempurna dalam kehidupan kita. Dan waktu saya berkhotbah 2 minggu lalu tentang El Shaddai, saya katakan salah satu hal yang tidak boleh dilupakan, ya. Kalau kita mau melihat Allah itu superior dan unggul dalam hidup kita, kalau kita mau melihat rencana Tuhan yang sempurna, kehendak Tuhan yang sempurna nyata dalam hidup kita, kalau kita mau melihat berkat Tuhan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita, ingat satu hal yang tidak boleh kita lupakan adalah hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan, saudara. Seperti Kejadian 17. Ya, saya mau kita melihat kembali Kejadian 17 ayatnya yang pertama. Saya akan ingatkan lagi, ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Ada kedua belah pihak yang saling menguntungkan, saudara ya, antara Tuhan dengan kita dan kita dengan Tuhan. Saya sering kali katakan jangan pernah tuntut Tuhan dan kita tidak pernah memperbaiki wadah hidup kita. Kita tidak mau memperbaiki karakter hidup kita. Tetapi biarlah ketika kita mau Tuhan atau mau janji Tuhan atau kita mau berkat-berkat Tuhan, kita mau hal-hal yang dahsyat dan ajaib dari Tuhan, jangan lupa perbaiki hidup kita. Semakin baik, semakin kudus dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Harus ada komitmen yang kuat dalam hidup kita untuk kita memberikan hidup yang terbaik dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Dasar firman Tuhan yang
yang saya ambil untuk mendasari kebenaran firman Tuhan pada hari ini, saya ambil dalam Mazmur 119 ayatnya yang pertama, saudara. Mazmur 119 ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ya, ini ayat pada hari ini di dalam Mazmur 119 ayatnya yang pertama, saudara. Judul khotbah saya pada hari ini adalah hidup tidak bercela. Sambungan dari khotbah saya 2 minggu lalu tentang El Shaddai. Bagaimana hidup kita harus hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan katakan yang hidup menurut Taurat Tuhan. Yang hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan. Yang hidup menurut apapun peraturan yang sudah Tuhan nyatakan di dalam setiap kehidupan manusia, saudara. Dikatakan berbahagia, ya, berbahagia orang-orang Kristen yang mau hidup di dalam ketetapannya Tuhan, yang mau hidup dalam peraturannya Tuhan, saudara. Jadi jangan pernah salahkan Tuhan kalau hidup kita sampai detik ini tidak berbahagia, saudara. Kita koreksi diri kita, apakah kita sudah menjadi wadah yang benar di hadapan Tuhan? Ya, yaitu dengan melakukan ketetapannya, melakukan peraturannya, menuruti setiap Tauratnya Tuhan. Di dalam firman Tuhan Kejadian sampai Wahyu secara menyeluruh, saudara. Jadi hidup tidak bercela itu adalah hal yang sangat penting yang seringkali saudara diabaikan oleh orang-orang Kristen. Jangan kita berpikir hidup tidak bercela, oh aku kan gak membunuh. Ya, aku enggak korupsi, hal-hal yang besar, saudara. Tetapi pernahkah kita sadari, saudara, bahwa hidup kita sehari-hari ada hal-hal yang kecil yang kadang itu tidak mencerminkan hidup yang sangat kudus atau hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Jangan kita berpikir dosa-dosa yang besar saja, saudara, ya. Aku kan gak membunuh, aku gak memfitnah, aku gak ya hal-hal dosa-dosa yang besar-besar lah dalam pemandangan kita. Ya, padahal ketika kita tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan kita, kita nggak bertanggung jawab sebagai suami di keluarga kita, kita nggak bertanggung jawab sebagai istri yang tunduk pada suami, anak-anak nggak pernah menghormati orang tua atau hal-hal kecil lainnya, kita nggak punya kasih, ya kita nggak punya kasih kepada orang-orang yang memerlukan, kita nggak suka memberi. Kita hanya mengandalkan diri kita dan kekuatan kita sendiri. Kita nggak pernah ngandalin Tuhan, saudara. Itu sudah hidup yang bercela di hadapan Tuhan. Hati-hati, saudara. Kadang-kadang hal-hal yang tidak kita sadari, yang kecil-kecil itu, saudara, dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, yang sehari-hari kita tanpa sadari. Kita sudah hidup bercela di hadapan Tuhan. Saya mau jemaat Gunung Sion di tahun ini, tahun 2021, mari kita hidup di dalam jalan kudusnya Tuhan. Mari kita ikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Mari kita ikuti peraturannya Tuhan. Jangan kita memilih jalan yang lain. Sehingga ketika kita terperosok di dalam jalan itu, saudara, dan kita menyalahkan Tuhan. Kita salahkan Tuhan dan kita bersungguh-sungguh tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Padahal salahnya di kita sendiri. Ya, tapi saya rindu, mari jemaat kita berlomba-lomba untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita mengejar kekudusan, kita mengejar untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya hari ini kita menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan, saudara. Karena apa? Damai sejahtera itu turun. Pemeliharaan Tuhan itu turun. Sukacita yang dari Tuhan, sukacita surgawi itu turun atas kehidupan kita, saudara. Ingat, hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Itu adalah orang-orang yang sangat berbahagia di dalam Tuhan. Saudara, di dalam konteks ceritanya Ayub dan juga Abraham, hidup tidak bercela itu menggunakan kata tamim, saudara. Ya bisa juga kata tam atau tamim. Tetapi saya lebih suka dengan kata tamim, bahasa Ibrania tamim. Itu artinya tanpa kekurangan.
ya, tanpa cacat, atau bisa dikatakan juga sempurna, saudara. Ya, berarti ketika saya merenungkan Abraham dan juga Ayub ini, saudara, mereka hidup yang tidak ada kekurangan di hadapan Tuhan. Dikatakan saleh dan tidak bercela hidup mereka, saudara. Berarti Tuhan pengen Abraham dan Ayub ini untuk terus memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan, perkataan yang berkenan di hadapan Tuhan, perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat, saudara, proses by proses yang dialami oleh Abraham dan juga Ayub itu adalah proses yang menurut saya, saudara, itu luar biasa. Ya, mungkin jemaat-jemaat kita semua belum sampai di prosesnya Ayub ataupun Abraham. Atau bahkan ada yang mungkin prosesnya sama kayak Abraham dan juga Ayub. Ya, biarlah setiap kita bertahan di dalam jalan kudusnya Tuhan. Jangan pernah remehkan anugerah Tuhan. Jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Jangan pernah malu untuk datang tersungkur mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Ya, biarlah setiap kita seperti Ayub dan juga seperti Abraham. Di proses gimana pun seperti khotbah Pak Pen, tetap taat dan tetap setia, saudara. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Abraham dan Ayub sangat wajar sekali mereka menjadi orang yang sangat diberkati oleh Tuhan dalam segala hal, rohani dan juga perekonomiannya, jasmaninya, semuanya, saudara. Seluruh aspek kehidupan mereka sangat diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan. Seperti Abraham, Tuhan katakan, kalau engkau memegang perjanjianku dan hidup tidak bercela, setiap janji-janjiku, Tuhan katakan, akan tergenapi semuanya, kau akan menjadi bangsa yang besar. Biarlah itu terjadi dalam hidup kita. Saya mau jemaat Gunung Sion adalah generasi-generasinya Abraham. Amin. Jemaat-jemaat Gunung Sion adalah generasi-generasinya Ayub. Apapun tantangan kita, apapun badai yang kita lalui, kita tetap pegang Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus, saudara. Ya, sekali Yesus tetap Yesus. Abraham sangat setia, Ayub sangat setia, saudara. Saya mau, mari saudara, tahun ini jangan ada yang lagi lemah, tapi bangkitkan semangatmu. Orang lain bisa memberikan motivasi, tetapi urusan ada di tangan kita. Kita mau milih kita jauh dari Tuhan atau kita memilih untuk tetap terikat dengan Tuhan atau Roh Kudus. Ya, itu kekuatan kita menjalani sepanjang tahun ini yang semakin hari semakin tidak baik, saudara. Jadi kita jangan pernah lepaskan tangan kita dengan tangannya Tuhan. Kalau di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, saudara, kata tidak bercela itu saya melihat tidak jauh berbeda dengan arti kata dari tamim, saudara. Dia mengatakan di situ dituliskan tidak ada celah dan tidak ada kekurangan. Hampir sama, tamim juga tadi tidak kekurangan. Ya, tidak ada yang bercela juga atau maksudnya tidak ada yang cacat atau sempurna, saudara. Nah, di sini berarti, saudara, di ayat Mazmur 119 ayat 1, itu tidak hanya berlaku kepada setiap tokoh-tokoh Alkitab, ya, tetapi itu juga berlaku bagi kita semua jemaat-jemaatnya, bagi kita semua anak-anak Tuhan, ya. Biarlah setiap kita punya semangat. Apapun kata dunia, apapun tawaran dunia, apapun yang membuat aku jauh dari Tuhan, aku mau tetap hidup tidak bercela di jalannya Tuhan. Aku mau tetap berjalan di jalan kudusnya Tuhan. Lalu saudara, hidup tidak bercela itu juga bisa diartikan sebagai hidup yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Ya, dikoreksinya lewat apa? Balik lagi proses by proses. Saudara, sampai kita mati masalah itu enggak akan pernah habis. Jadi kita mau pilih kita bersungut-sungut sampai mati atau kita mau mengucap syukur sampai Tuhan panggil kita kembali. Saudara, jangan pernah
lupakan untuk tetap mengucap syukur dalam segala hal. Ya, proses by proses tetap mengucap syukur. Ingat, saya terus akan mendengungkan ucapan syukur dalam setiap kehidupan kita. Lalu saudara, jika ada pertanyaannya, kenapa sih kita harus hidup tidak bercela? Saudara, menurut saudara, kenapa kita harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Simple saudara ya, sebenarnya balik lagi di kejadian tadi, kejadian 17. Yuk kita kembali lagi di dalam kejadian 17 ayat 1. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, Akulah Allah yang Maha Kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Jadi jika kita hidup tidak bercela di hadapan Tuhan, itu agar kita mengalami Allah yang Maha Kuasa. Mengalami El Shaddai itu dalam kehidupan kita, saudara. Jadi kenapa kita harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Yang pertama saudara yang perlu kita ingat di dalam kejadian 17 ayat 1 mengingatkan bahwa Tuhan adalah El Shaddai atau Allah yang El Shaddai. Untuk mengingatkan setiap kita saudara. Ya, kalau kita punya Allah yang besar, kalau kita punya Allah yang luar biasa, jadi ketika kita diproses, seharusnya kita bisa marah, kita bisa berontak, kita bisa jengkel, kita bisa melakukan hal-hal yang apapun yang negatif, kita bisa lakukan itu. Tetapi kalau kita ingat, oke Tuhan, aku mau Engkau bekerja dengan luar biasa, El Shaddai dalam kehidupanku, aku akan bertahan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya, ingat saudara, hal-hal kecil, dari hal yang besar sampai hal yang kecil kita harus perhatikan untuk kita menjadi wadah yang siap untuk mengalami lawatan Tuhan, wadah yang siap mengalami berkat-berkat Tuhan, wadah yang siap mengalami Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Lalu saudara yang kedua, selain mengingatkan Tuhan adalah Allah yang El Shaddai, yang kedua saudara, menguatkan iman kita ketika ujian itu datang. Ya, menguatkan iman kita ketika ujian itu datang. Saudara, Abraham itu kita lihat ujiannya itu step by step seperti itu ya. Kalau saya lihat sampai pada akhirnya dia disuruh Tuhan untuk mengorbankan anaknya. Jadi saudara, ketika ujian itu datang kepada Abraham, kita melihat iman Abraham yang sangat begitu kuat. Karena apa? Dia mengenal Allahnya. Dia punya hubungan yang baik. Dia punya hubungan yang sangat melekat dengan Allahnya, saudara. Kalau kita punya hidup yang melekat kepada Tuhan, itu membuat kita tidak kesulitan untuk hidup tetap berada di jalan kudusnya Tuhan. Karena apa? Ketika kita melekat dengan Tuhan, ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, ketika kita sangat intim dengan Tuhan saudara, kita mengerti perasaannya Tuhan, kita mengerti saudara untuk hidup ini hanya untuk Tuhan. Kita mengerti bahwa hidup ini harus semakin baik di hadapan Tuhan. Dia tidak akan pernah keberatan. Dia tidak akan pernah merasa terbeban, saudara. Dia tidak akan merasa sesuatu hal yang sangat sulit untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, maka dari itu saya mengimbau setiap jemaat, mari miliki roh yang sangat melekat dengan Tuhan. Miliki roh yang sangat dekat dengan Tuhan. Hidup yang sangat dekat dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan baca firman. Jangan lupakan penyembahanmu kepada Tuhan. Jangan lupakan saat-saat teduhmu dengan Tuhan. Kalau engkau lupakan disiplin rohanimu dengan Tuhan, percayalah engkau akan sangat berat untuk berada di jalan kudusnya Tuhan. Engkau akan sangat berat untuk hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Tetapi kalau engkau melekat dengan Tuhan, saya percaya kita akan sangat dengan santai untuk menjalani hari-hari kita di dalam kekudusan Tuhan. Karena apa? Kita tahu
bahwa hidup ini adalah kesempatan. Kita tahu bahwa hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara. Ya. Selanjutnya, selain kedua hal itu, kenapa sih kita harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan? Ya, agar semua janji-janjinya itu digenapi, saudara. Ya, agar semua janji Tuhan digenapi. Salah satu hal yang membuat janji Tuhan digenapi, saudara, adalah hidup kita yang terus berada di dalam koridornya Tuhan. Untuk kita mengalami percepatan penggenapan janji dalam hidup kita. Yuk mari kita semua memiliki hidup yang terus mau diproses semakin baik dan semakin baik. Jangan lari dari proses, saudara, karena engkau akan ulang lagi dari awal. Ya, kalau engkau lari dari proses itu. Tetapi ketika engkau berada di anak tangga pertama dan engkau lolos dalam proses itu, engkau akan naik ke tangga berikutnya, tangga kedua. Kalau engkau lolos lagi dan bertahan dalam proses itu, engkau akan naik ke tangga yang ketiga sampai puncak kemuliaan itu dinyatakan dalam setiap hidup kita. Tetapi ketika tangga pertama kita sudah menyerah, saudara, kita ulang lagi proses yang awal. Ketika kita lemah, saudara, kita ulang lagi dari awal. Kita nggak kuat, balik lagi. Akhirnya jadi Kristen yang muter-muter di situ aja. Tidak ada perkembangan rohani, saudara. Orang-orang yang tidak memiliki perkembangan rohani dalam artian dia menjadi bayi-bayi rohani, tidak akan angkat oleh Tuhan sampai Maranatha, saatnya Tuhan datang yang kedua kali, saudara. Mari setiap kita jadikan tahun ini adalah tahun yang penuh tantangan, ya. Untuk apa? Untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk pelayanan semakin lagi, untuk menjadi seorang pekerja yang semakin lagi, ya. Jangan kita lemah karena intimidasi setan. Jangan pernah kita lemah, saudara, dengan situasi dan kondisi. Tetapi percayalah, ketika kita hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan, El Shaddai itu akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. 3 hal kenapa kita harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Yang pertama tadi mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah El Shaddai dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah menguatkan iman kita pada waktu ujian datang. Yang ketiga, semua janji-janjinya pasti digenapi, saudara. Ya, kita ingat ketiga poin penting ini. Jangan sampai ketika proses itu datang, jangan sampai ketika kita lemah rohani kita menjadi orang-orang yang sangat tidak disiplin dalam hal kerohanian. Kita menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang bersungut-sungut setiap waktu. Jangan, saudara, ya. Lakukan semuanya dalam kerinduan kita yang semakin dalam untuk dekat dengan Tuhan. Hidup yang bercela itu seperti apa, saudara? Tadi saya katakan kenapa hidup kita harus tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, ketiga poin tadi. Nah, hidup yang bercela itu memangnya seperti apa? Tadi dari awal yang saya sudah katakan. Janganlah dulu kita berpikir hal-hal yang besar, dosa-dosa yang besar. Tapi yang kecil-kecil dulu, saudara. Bagaimana kita memaksakan kehendak kita. Kita menjadi orang yang gak sabaran. Ya, kita memaksakan kehendak kita aja yang jadi. Kita nggak sabar, ya. Padahal Tuhan punya waktu yang terbaik. Atau kita punya langkah-langkah yang jauh lebih baik ketika kita di dalam posisi yang sabar, yang tenang, yang berdoa dan berserah kepada Tuhan. Mungkin kita juga takut gagal. Saudara, takut gagal itu adalah hidup yang bercela di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah tidak percaya dengan kemahakuasaannya Tuhan. Kita ragu-ragu, kita takut, kita khawatir. Berarti itu kita tidak percaya Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Ya, takut gagal itu adalah hidup yang bercela di hadapan Tuhan. Kalau saat ini engkau takut gagal, engkau hidup bercela di hadapan Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Berjalan bersama Tuhan, engkau pasti bisa. Ya.
Lalu tidak hanya sekedar itu, tapi dengan sabda perilaku kita yang masa bodoh, ya. Kita tahu ada orang salah dan kita tidak menegur mereka di dalam ketepatan kebenaran firman Tuhan. Kita masa bodoh, padahal kita tahu itu salah. Saudara, itu hidup bercela di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita ini jadi berkat, saudara. Dimanapun kita berada, sampaikanlah kebenaran firman Tuhan selagi masih ada waktu. Ya, jadi berkat dimanapun kita berada. Di dalam setiap pelayanan kita di gereja ini, mari saudara, dengan hidup yang tidak bercela di hadapan Tuhan, kita memiliki karakter yang paling kecil sekalipun itu benar di hadapan Tuhan. Ya, jangan pernah takut, jangan pernah ragu, jangan pernah khususnya anak-anak muda, jangan pernah takut gagal. Karena apa? Tuhan kita dahsyat dan ajaib. El Shaddai, dia sanggup mengadakan segala sesuatu yang tidak ada sekalipun. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu bagaimana caranya untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan? Bagaimana caranya untuk hidup selalu menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana caranya untuk hidup selalu berada di jalan kudusnya Tuhan? Ya, yang perlu kita tahu saudara, mari berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kita buka Roma 12 ayat 1 sampai 3 saudara. Kita akan buka Roma 12 ayat 1 sampai 3. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat yang ketiga, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya. Jadi kita harus berubah oleh pembaharuan budi kita saudara ya. Seperti di dalam Roma 12 ayat 1 sampai 3. Lalu gimana caranya yang kedua? Kita harus berbuah dan terus menjadi berkat saudara. Jangan lupa hidup kekristenan adalah hidup yang menghasilkan buah. Hidup kekristenan adalah hidup yang terus menjadi berkat. Jangan sampai jemaat-jemaat Gunung Sion menjadi batu sandungan dimanapun kita berada. Ya, di perkumpulan kita, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Ingat, hidup kita ini hidup yang tidak bercela. Jangan sampai kita jadi batu sandungan, tetapi ingatlah harus berbuah dan harus jadi berkat. Silakan saudara lihat di 1 Korintus 13, silakan saudara lihat di Galatia 5 saudara. Di situ dengan sangat jelas bagaimana hidup kita harus berbuah, bagaimana kita harus mematikan keinginan daging dan kita harus memiliki keinginan roh untuk terus berbuah lebat, untuk terus jadi berkat kemanapun kita berada. Ya. Lalu selanjutnya jangan lupa caranya adalah untuk hidup tidak bercela. Ikuti teladan Yesus, udah ya, ikuti teladan Yesus. Kalau kita melihat teladan yang ada di dunia ini saudara, sewaktu-waktu kita akan kecewa. Percaya deh, kita akan kecewa mengikuti atau melihat teladan yang ada di dunia ini. Siapapun idolamu yang ada di dunia ini, mereka pasti punya kelemahan. Mereka akan punya kekurangan, ya. Mungkin itu bukan kekurangan dan kelemahan mereka, tetapi kadang manusia melihatnya itu sebagai kekurangan dan kelemahan mereka. Sehingga kita kecewa. Ya. Jadi ikuti teladan Yesus. Apa saja teladan Yesus? Silakan lihat, sangat terlihat jelas di Injil Sinoptik.
Ya, Matius, Markus, di situ dengan jelas dituliskan tentang bagaimana teladan karakter Kristus, ya, mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang yang menghina dia, mengasihi orang-orang yang memfitnah dia, memiliki keputusan-keputusan yang sangat bijaksana, ya. Jadi berkat dimanapun dia berada, saudara, ingatlah. Kalau kita menjadi pengikut Kristus, mari kita semua ikuti teladannya. Mari kita lakukan semuanya sesuai dengan standarnya firman Tuhan. Standarnya Tuhan Yesus Kristus yang sudah dituliskan di Alkitab kita masing-masing, saudara ya. Kejar kekudusan, kejar perkenanan Tuhan. Tinggalkan manusia lama kita. Kalau manusia lama kita suka marah-marah, mari tinggalkan itu semua di tahun yang baru. Kita menjadi orang yang sangat bermurah hati, sangat lemah lembut, ya. Karena apa? Karena keinginan daging kita sudah tekan dan hanya keinginan roh saja, ya, yang menguasai kehidupan kita untuk hidup penuh dengan bermurah hati, untuk hidup yang penuh dengan belas kasihan, untuk hidup yang penuh dengan kelemah lembutan, untuk hidup yang penuh dengan kesabaran, hidup penuh dengan kebaikan, saudara, ya. Dan biarlah contoh Abraham dan juga contoh Ayub di dalam khotbahnya Pak Pen, saudara, itu bisa kita teladani, ya, di dalam setiap kehidupan kita. Abraham dan Ayub adalah manusia biasa dan kita juga manusia biasa, saudara. Tapi kita punya Tuhan yang super luar biasa, yang sanggup memampukan kita untuk kita tetap hidup di jalan kudusnya Tuhan. Untuk kita tetap hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Ya, mari saudara, saya sudah kasih tahu poin-poinnya kenapa kita harus hidup tidak bercela. Dan saya sudah kasih tahu juga poin-poinnya bagaimana caranya untuk kita hidup tidak bercela. Biarlah itu kita bisa lakukan dengan kerendahan hati, dengan kesadaran penuh. Kita lakukan semua karena atas dasar cinta kita kepada Tuhan. Amin. Mari saudara, saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita akan berdoa bersama-sama dan kita mau angkat satu pujian terlebih dahulu. Ku mau sepertimu, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami sepertimu, Yesus. Hidup dalam kebenaran-Mu. Hidup tidak bercela dan hidup dalam jalan kudusnya Tuhan. Mari kita katakan bagaikan bejana. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa ku dibaharui selalu. Jadikanku alat, jadikanku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu. Ku
memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Amin, amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk kami hidup yang benar di hadapan-Mu. Kami hidup yang kudus di hadapan-Mu, tidak bercela di hadapan-Mu. Mampukan setiap kami Tuhan. Kami percaya ketika Roh Kudus memampukan kami, maka kami bisa. Dan terus jadikan kami pribadi-pribadi yang melekat dengan Tuhan, yang tidak pernah menjauhkan diri dari Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, yang selalu memprioritaskan Tuhan atas segalanya. Diberkatilah setiap kami yang mendengar firman-Mu. Diberkatilah setiap kami yang mendengar saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menjadi pribadi yang semakin baik. Kami menjadi pribadi yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami menjadi pribadi yang akan melihat Allah El Shaddai itu terjadi dan tergenapi dalam setiap kehidupan kami. Jadi dan termeterai semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Engkau baik dan luar biasa. Kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari setiap jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita angkat kedua tangan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Kita katakan shalom, shalom. Shalom, shalom. Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom jemaat Tuhan GAB Gunung Sion. Selamat hari Minggu dan selamat berakhir pekan. Untuk semua jemaat GAB Gunung Sion, diumumkan bahwa pada tanggal 24 Januari 2021 diadakan ibadah onsite dan online atau live streaming. Bagi jemaat yang mau ibadah bersama di gereja, silakan datang ke gereja. Tetapi bagi jemaat yang mau mengikuti ibadah online, silakan live streaming di YouTube channel GAB Gunung Sion. On time jam 8 pagi. Terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan, minum madu, minum vitamin, dan berolahraga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.